Pada 9 September 1996, sekitar pukul 4:30 sore, kebakaran besar terjadi di sebuah rumah pribadi di kawasan Shibamata 3, Kome, Katsushika, Tokyo. Hari itu sebenarnya sedang turun hujan. Namun anehnya, hujan yang turun tidak mampu menghentikan kobaran api yang terus membesar. Banyak orang mengatakan kobarannya bahkan bisa dilihat dari kejauhan. Petugas pemadam kebakaran berjuang selama berjam-jam untuk memadamkan api yang melahap rumah itu. Akhirnya setelah perjuangan panjang, api berhasil dipadamkan. Namun ketika para petugas mulai memasuki rumah yang hangus itu untuk melakukan pemeriksaan, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di antara puing-puing perabotan yang terbakar dan lantai yang menghitam, tergeletak tubuh seorang wanita muda yang sudah hangus terbakar. Wanita itu kemudian diidentifikasi sebagai Junko Kobayashi, seorang mahasiswi berusia 21 tahun dari Sophia University. Kondisi tubuhnya sangat memprihatinkan. Wajah dan tangannya tertutup dengan pita perekat, kedua kakinya dibungkus dengan pantyhose. Selain itu, terdapat luka akibat benturan keras di bagian belakang tubuhnya. Hal ini langsung menimbulkan satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi pada mahasiswi muda yang memiliki masa depan cerah ini? Apakah kebakaran itu benar-benar sebuah kecelakaan, ataukah ada unsur penghilangan nyawa? Junko adalah seorang mahasiswi tingkat 4 yang sedang belajar bahasa Inggris di Fakultas Studi Bahasa Asing di Sophia University. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkannya sebagai sosok yang ceria, baik hati dan disukai oleh banyak orang di sekitarnya. Meski tidak banyak yang diketahui tentang masa sekolahnya yang lebih awal, teman-temannya selalu mengingat Junko sebagai pribadi yang ramah dan selalu siap membantu siapapun yang membutuhkannya. Junko memiliki mimpi besar untuk masa depannya. Dia bercita-cita menjadi seorang jurnalis. Baginya, menulis bukan hanya sekedar pekerjaan, tetapi cara untuk menyampaikan kebenaran kepada dunia. Junko dikenal sebagai mahasiswi yang cerdas dan penuh semangat. Para dosennya bahkan menyebutnya sebagai salah satu mahasiswi paling berbakat di kelasnya. Impian Junko hampir menjadi kenyataan. Dia baru saja mendapatkan kesempatan untuk belajar jurnalisme di Amerika Serikat, sebuah langkah besar yang akan membawanya lebih dekat pada cita-citanya menjadi jurnalis profesional. Namun nasib berkata lain. Hanya 2 hari sebelum keberangkatannya ke Amerika, Junko justru dihabisi nyawanya secara brutal di rumahnya sendiri. Di antara puing-puing rumah yang telah hangus terbakar, para penyelidik menemukan sebuah benda yang sangat menyentuh hati. Di bawah sisa-sisa api, terdapat sebuah naskah tulisan tangan milik Junko yang sebagian telah terbakar. Tulisan itu adalah sebuah esai yang ia buat tentang isu-isu internasional. Meskipun sebagian besar kertasnya telah hangus, beberapa kata masih dapat dibaca. Dari kata-kata yang tersisa itu, orang-orang bisa merasakan betapa besar kepedulian Junko terhadap dunia dan betapa kuat keinginannya untuk membawa perubahan melalui tulisan. Namun ada satu detail lain yang juga menarik perhatian para penyelidik. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 1999 oleh majalah Shincho 45, disebutkan bahwa Junko memiliki seorang kekasih. Meskipun tidak banyak informasi tentang pria tersebut, beberapa rumor di internet menyebutkan bahwa hubungan mereka tampak bahagia dan stabil. Karena itu, para penyelidik sempat mempertimbangkan kemungkinan bahwa penghilangan nyawa ini mungkin berkaitan dengan konflik dalam hubungan romantis atau rasa cemburu. Sekarang mari kita kembali ke hari ketika tragedi itu terjadi. Rumah keluarga Junko terletak sekitar 1.300 meter di selatan stasiun JR Kanamachi. Lokasinya juga tidak terlalu jauh dari beberapa stasiun lain, seperti stasiun Shibamata dan stasiun Keisei Takasago. Pada tanggal 9 September 1996, hujan turun hampir sepanjang hari. Menjelang pukul 3 pagi, hujan bahkan turun sangat deras, membasahi seluruh kawasan itu. Pada saat kejadian itu, Junko berada di rumah bersama ibunya Sachiko Kobayashi. Ayahnya, Kenji Kobayashi, sedang melakukan perjalanan bisnis ke Fukushima, sementara adiknya sedang berada di tempat kerja.
Sekitar pukul 3:50 pagi, Junko turun ke lantai pertama rumah mereka. Di sana ibunya sedang bersiap-siap untuk berangkat kerja. Mereka sempat berbincang sebentar. Junko bertanya kepada ibunya apakah dia tetap akan berangkat kerja meskipun hujan turun sangat deras di luar. Ibunya menjawab bahwa dia tetap akan pergi seperti biasa. Percakapan singkat itu menjadi percakapan terakhir antara Junko dan ibunya. Saat ibunya meninggalkan rumah, dia menutup pintu depan namun tidak menguncinya. Pada saat itu semuanya masih terlihat normal. Namun sekitar pukul 4:15 pagi, situasi mulai berubah. Tidak lama kemudian, tepatnya sekitar pukul 4:39 pagi, para tetangga mulai melihat cahaya aneh dari luar jendela rumah mereka. Ketika mereka melihat lebih jelas, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Rumah keluarga Kobayashi sedang terbakar. Api dengan cepat membesar dan melahap bangunan itu. Para tetangga segera menelpon 119 nomor darurat pemadam kebakaran di Jepang. Petugas pemadam kebakaran segera datang dan berusaha memadamkan api. Namun kobaran api sangat besar. Butuh waktu hampir 2 jam hingga api akhirnya benar-benar bisa dipadamkan, yaitu sekitar pukul 6 pagi. Namun semuanya sudah terlambat. Rumah tersebut hampir seluruhnya hangus terbakar. Setelah api berhasil dipadamkan, para petugas mulai memeriksa bangunan untuk memastikan tidak ada bara api yang masih tersisa. Lantai 2 rumah tersebut telah runtuh, dan di sanalah mereka menemukan tubuh Junko Kobayashi. Junko ditemukan terbaring di atas tempat tidur milik ayahnya di kamar tidur. Mulutnya ditutup menggunakan selotip perekat, dan kedua tangannya juga diikat dengan pita perekat yang sama. Tubuhnya diselimuti dengan sebuah selimut musim panas, diikat dengan rapi seolah-olah seseorang sengaja menutupinya. Junko segera dilarikan ke rumah sakit, namun dia sudah tidak bisa diselamatkan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tubuhnya, para penyelidik menemukan luka yang sangat mengerikan. Terdapat 6 luka tikaman di bagian punggung kanan Junko. Luka tersebut diduga disebabkan oleh senjata tajam dengan panjang sekitar 8 cm dan lebar sekitar 3 cm. Dari kedalaman luka tersebut, penyelidik memperkirakan bahwa Junko meninggal akibat pendarahan hebat dari luka tikaman tersebut. Mulutnya ditutup dengan selotip dan kedua tangannya diikat dengan pita perekat yang sama. Namun yang lebih menarik perhatian penyelidik adalah cara kakinya diikat. Kakinya diikat menggunakan tali dengan jenis simpul yang tidak biasa yang dikenal sebagai simpul karage. Simpul ini biasanya digunakan dalam berbagai pekerjaan kerajinan di Jepang seperti tata taman, pembuatan pakaian kimono hingga kostum panggung. Saat mereka memeriksa tangan Junko lebih lanjut, terlihat jelas bahwa dia sempat berusaha melawan. Terdapat luka-luka yang menunjukkan bahwa Junko mencoba melindungi dirinya dari serangan pelaku. Namun ada satu fakta yang cukup mengejutkan. Meskipun dia diserang dengan brutal, pakaiannya tidak rusak dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Hal lain yang juga sangat penting adalah hasil pemeriksaan paru-paru Junko. Para ahli tidak menemukan jelaga atau asap di saluran pernapasan Junko. Artinya dia sudah meninggal sebelum kebakaran terjadi. Ini membuat penyelidik semakin yakin bahwa kebakaran tersebut sengaja dibuat oleh pelaku. Kemungkinan besar setelah menghabisi nyawa Junko, pelaku kemudian menyalakan api untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Api diduga bermula dari ruang bergaya Jepang di lantai pertama, tepatnya di dekat altar Buddhis milik keluarga Kobayashi. Ruangan itu menjadi salah satu bagian rumah yang paling cepat terbakar. Komputer milik Junko Kobayashi yang berada di lantai pertama juga hangus terbakar hingga tidak bisa diselamatkan. Namun di balik kebakaran itu, penyelidik menemukan sejumlah kejanggalan yang menimbulkan kecurigaan. Di lantai 2, tidak jauh dari tubuh Junko, polisi menemukan pakaian milik ayahnya. Bersama pakaian tersebut terdapat lakban yang diduga digunakan untuk mengikat tangan serta menutup mulut Junko. Anehnya satu benda penting tidak pernah ditemukan, yaitu senjata yang digunakan untuk menghilangkan nyawa Junko. Polisi kemudian menelusuri asal lakban tersebut. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa pita perekat itu diproduksi oleh sebuah perusahaan di prefektur Shizuoka. Namun karena produk tersebut dijual secara luas di berbagai wilayah Jepang, informasi itu tidak cukup untuk mempersempit daftar pelaku.
Di tengah penyelidikan, para penyidik menemukan detail kecil yang menarik perhatian. Pada permukaan lakban terdapat beberapa helai rambut yang awalnya tampak seperti bulu kucing. Namun setelah diperiksa di laboratorium, rambut itu ternyata adalah bulu anjing. Hal ini menjadi petunjuk penting karena Junko diketahui tidak memiliki anjing di rumahnya. Dari sini muncul dugaan bahwa pelaku kemungkinan memiliki anjing atau setidaknya sering berada di tempat yang memiliki anjing. Selain itu, penyelidik juga menemukan bekas cairan merah di lantai rumah yang bukan milik Junko. Diduga saat Junko berusaha melawan, pelaku terluka dan meninggalkan cairan merah miliknya di lokasi kejadian. Hasil tes laboratorium menunjukkan bahwa cairan merah tersebut memiliki golongan A. Sayangnya pada tahun 1996, sistem database DNA di Jepang masih sangat terbatas. Data DNA biasanya hanya tersimpan jika seseorang pernah terlibat dalam kejahatan sebelumnya. Karena itu, tanpa catatan kriminal, identitas pemilik cairan merah tersebut tidak dapat dilacak. Ada satu hal lain yang membuat kasus ini semakin membingungkan. Lokasi kebakaran itu sendiri. Api diketahui bermula dari ruang bergaya Jepang di lantai pertama, tepatnya di dekat altar Buddhis. Namun tubuh Junko justru ditemukan di ruangan lain di lantai 2, cukup jauh dari titik awal kebakaran. Jika tujuan pelaku adalah menghancurkan bukti, seharusnya api dinyalakan langsung di tempat tubuh korban berada. Lalu mengapa pelaku justru menyalakan api di lantai pertama? Pertanyaan ini membuat para penyelidik mulai mempertimbangkan kemungkinan lain. Muncul dugaan bahwa pelaku sengaja mencoba mengalihkan kecurigaan kepada orang lain. Hal ini diperkuat oleh ditemukannya beberapa barang milik ayah Junko di dekat tubuh. Seolah-olah pelaku ingin menciptakan kesan bahwa sang ayah mungkin terlibat. Serangkaian kejanggalan ini membuat polisi percaya bahwa pelaku kemungkinan adalah seseorang yang cukup mengenal keluarga Kobayashi. Seseorang yang mengetahui tata letak rumah mereka, tahu kapan rumah itu akan sepi, dan cukup cerdas untuk menciptakan situasi yang membingungkan bagi para penyidik. Selama penyelidikan berlangsung, polisi juga menerima 2 laporan saksi mata yang penting. Salah satunya melaporkan seorang pria yang terlihat di dekat rumah keluarga Kobayashi sebelum kejadian terjadi. Menurut saksi, sekitar pukul 3:55 pagi hari, tidak lama setelah ibu Junko meninggalkan rumah, seorang pria terlihat berdiri di depan pintu masuk rumah keluarga tersebut. Pria itu tampak memperhatikan papan nama keluarga yang terpasang di dekat pintu. Saksi memperkirakan tinggi pria tersebut sekitar 150 hingga 160 cm. Namun karena kondisi gelap dan hujan, wajahnya tidak terlihat dengan jelas. Yang membuat situasi ini semakin mencurigakan adalah cuaca malam itu. Hujan turun sangat deras dan udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Anehnya, pria tersebut tidak membawa payung sama sekali. Dia hanya berdiri di sana, di tengah hujan, seolah-olah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2004, polisi kembali membuka penyelidikan kasus ini. Mereka mencoba menghidupkan kembali kasus yang sempat buntu dengan memeriksa ulang berbagai petunjuk. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membuat boneka rekonstruksi berdasarkan deskripsi seorang pria misterius yang diduga terkait dengan kasus tersebut. Pada 20 Agustus 2004 terjadi hal menarik. Saat ayah Junko, Kenji Kobayashi, sedang diwawancarai oleh sebuah stasiun televisi di dekat rumah mereka, seorang wanita yang kebetulan menonton siaran itu tiba-tiba teringat sesuatu. Wanita yang saat kejadian berusia sekitar 21 tahun itu kemudian melapor ke polisi. Dia diketahui tinggal sekitar 1,8 km dari rumah keluarga Kobayashi. Menurut kesaksiannya, sekitar pukul 3:30 pagi pada hari kejadian, dia melihat seorang pria mencurigakan berdiri di sebuah jembatan sekitar 15 meter di selatan rumah Junko. Pria itu bertubuh kurus dengan tinggi sekitar 150 hingga 160 cm, menggunakan pakaian berwarna coklat kekuningan dan celananya tampak basah. Dia diperkirakan berusia 50 hingga 60 tahun dengan rambut hitam. Polisi menduga pria ini mungkin orang yang sama dengan sosok misterius yang pernah terlihat di sekitar rumah keluarga Kobayashi. Setelah informasi ini dipublikasikan, berbagai teori mulai bermunculan. Sebagian orang menduga pelaku adalah seseorang yang dekat dengan keluarga Kobayashi. Bahkan sempat muncul spekulasi bahwa pelaku mencoba menjebak ayah Junko. Kecurigaan publik sempat mengarah pada Kenji Kobayashi
Kobayashi. Namun setelah penyelidikan mendalam dan pemeriksaan keterangan, polisi memastikan dia tidak terlibat. Teori lain menyebutkan bahwa pelaku mungkin memiliki hubungan pribadi atau emosi kuat terhadap Junko. Hal ini diduga dari pola serangan yang brutal yang seringkali menunjukkan kemarahan atau obsesi terhadap korban. Selain itu, posisi tempat tidur yang disusun kembali dan celana milik ayah Junko yang diletakkan di dekat tubuhnya menimbulkan kecurigaan bahwa pelaku mengenal rumah tersebut. Ada juga kemungkinan bahwa Junko telah diuntit sebelumnya. Sekitar 10 hari sebelum kejadian, dia menghadiri pesta perpisahan bersama teman-temannya karena berencana melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Namun malam itu berubah menegangkan. Ketika Junko menelpon keluarganya dari telepon umum di stasiun Shibamata, dengan suara ketakutan dia mengatakan ada seseorang yang terus mengikutinya. Ibunya Sachiko Kobayashi segera menjemputnya, tetapi pria tersebut sudah menghilang ketika dia tiba di stasiun. Beberapa hari sebelum tragedi itu terjadi, Junko juga sempat mengatakan hal yang aneh kepada keluarganya setelah pulang dari dokter gigi. Dia berkata bahwa jika sesuatu terjadi padanya, keluarganya bisa mengenali tubuhnya melalui tanda operasi pada giginya. Ucapan itu kemudian terasa seperti firasat yang mengerikan. Polisi memeriksa orang-orang di sekitar kehidupan Junko, termasuk teman-teman dan kekasihnya. Namun tidak ditemukan konflik serius. Kekasihnya juga memiliki pernyataan yang kuat sehingga dikeluarkan dari daftar tersangka. Muncul pula teori bahwa kejadian itu mungkin bermula dari percobaan pencurian yang berakhir tragis. Dari rumah tersebut diketahui ada satu barang yang hilang, yaitu uang kertas 10.000 yen edisi lama bergambar Prince Shotoku yang disimpan sebagai koleksi oleh ayah Junko. Namun teori ini terasa janggal, karena di dalam rumah terdapat ransel berisi sekitar 140.000 yen yang justru tidak diambil. Seiring waktu, penyelidikan kembali menemui jalan buntu. Pada tahun 2003, sebelum pemerintah Jepang memiliki sistem hadiah resmi untuk membantu penyelidikan kriminal, Kenji Kobayashi, ayah Junko, mengambil langkah besar. Dia menawarkan hadiah pribadi sebesar 5 juta yen atau sekitar 150 juta bagi siapapun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan pelaku. 4 tahun kemudian, National Police Agency of Jepang mengenalkan sistem hadiah investigasi hingga 3 juta yen atau sekitar 90 juta rupiah. Untuk kasus Junko, hadiah tersebut digabungkan dengan hadiah dari keluarga sehingga totalnya menjadi 8 juta yen atau sekitar 240 juta rupiah. Pada Mei tahun 2007, kedua orang tua Junko melakukan perjalanan emosional ke Seattle University, tempat yang seharusnya menjadi tujuan Junko untuk melanjutkan studinya. Di sana mereka menyerahkan selai rambut dan foto Junko untuk disimpan di kampus sebagai penghormatan terhadap impian yang tidak pernah sempat dia wujudkan. Kenji dan istrinya kemudian aktif berkampanye untuk menghapus batas waktu penuntutan kasus penghilangan nyawa di Jepang. Bersama keluarga korban lainnya, mereka mendirikan organisasi Soranokai dan berhasil mengumpulkan sekitar 76.000 tanda tangan dukungan. Perjuangan panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Pada 27 April 2010, Parlemen Jepang resmi menghapus batas waktu penuntutan untuk kasus penghilangan nyawa. Meski waktu terus berlalu, Kenji tidak pernah berhenti mencari keadilan. Bahkan setelah menjalani operasi kanker pada tahun 2018, dia tetap membagikan selebaran setiap tahun pada hari peringatan kematian Junko, berharap seseorang akhirnya memberikan petunjuk baru. Pada tahun 2020, sebagian barang pribadi Junko yang selama ini disimpan polisi dikembalikan kepada keluarganya, termasuk catatan kecil, pesan dari teman-temannya, dan ratusan foto masa mudanya. Melihat semua itu, Kenji kembali teringat senyum putrinya dan masa depan yang seharusnya dia jalani. Rumah keluarga Kobayashi memang telah dihancurkan, tetapi kenangan tentang Junko masih hidup. Sebuah pohon ditanam di lokasi tersebut sebagai simbol kehidupan dan harapan. Di sana juga dipasang gambar pria yang diduga sebagai pelaku, dengan harapan suatu hari seseorang akan mengenalinya. Namun hingga bertahun-tahun kemudian, kasus penghilangan nyawa terhadap Junko Kobayashi masih tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Itu tadi kisah tragis yang menimpa Junko Kobayashi. Kalau menurut kalian, teori mana nih yang paling masuk akal dari penyebab hilangnya nyawa Junko Kobayashi?
Apakah dia korban perampokan, penguntitan dari seseorang yang terobsesi dengan Junko, atau Junko mungkin mengetahui sesuatu rahasia yang membuatnya harus dibungkam? Atau kalian mungkin ada yang mau menambahkan informasi lain yang berkaitan dengan kasus ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sampai jumpa di video selanjutnya.